Terutama katanya yang basis penggemar di Korea itu mengatakan bahwa kebencian yang diterima Yuki itu berasal dari Annyeonghaseyo Cigudul, Yusuf Kim Imnido, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah for this time, seperti biasa aku akan mengabarkan update berita terbaru dari dunia per K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nah supaya kalian yang ketinggalan tentang update terbarunya, kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like dan komen, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada, @yusulkim, di Facebook itu ada, Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gamsahamnida Cigudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke Cinggu ya, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita tentang Jisung NCT. Memasuki usia legal, Jisung NCT akan menghiasi majalah Allure Korea edisi Februari 2021. Makna dari NCT yaitu Jisung akan menghiasi majalah Allure Korea untuk edisi Februari 2021. Foto yang telah dirilis memperlihatkan bahwa Jisung yang telah tumbuh dewasa dan salah satunya berkonsep ulang tahun. Jisung sendiri tahun ini telah berumur 20 tahun dan memasuki usia legal di Korea. Pemotretan Allure Korea menjadi pemotretan pertama Jisung setelah mendapatkan predikat sebagai orang dewasa. Wah, sekali lagi congratulations buat Jisung yang akhirnya diberikan predikat sebagai orang dewasa. Tapi meskipun udah dewasa, mukanya tetap cute ya. Mukanya tetap unyu banget. Dan denger-denger nih guys, tidak hanya menghiasi majalah Allure edisi Korea untuk Februari 2021 saja untuk menyambut Jisung yang telah dewasa. Sebentar lagi NCT akan melakukan Road to Fight yang kalau nggak salah itu akan ditayangkan di YouTube deh. Konten tentang Road to Fight NCT. Bener gak sih? Kalau salah ntar koreksi di bawah ya. Dan jujur sih gak sabar banget menantikan bagaimana Road to Fight dari NCT. Adakah yang gak sabar juga? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Irene Red Velvet, yang mana baru-baru ini Irene itu telah menyampaikan selamat tahun baru. Dan dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi dengan dirinya di tahun lalu. Pada Oktober 2020 yang lalu, personel Red Velvet ini sempat menuai kontroversi setelah editor Kang Kukua menuliskan postingan mengenai seorang idol K-pop terkenal yang mempunyai sikap kasar. Irene lalu mengaku bahwa idol K-pop yang dimaksud oleh editor majalah tersebut adalah dirinya dan ia menyampaikan permintaan maafnya kepada publik. Kini melalui postingannya di platform Listen pada hari Jumat 15 Januari, Irene menuliskan, "Selamat pagi, ini Irene. Salju turun lebat dan cuaca semakin dingin. Apakah kalian semua baik-baik saja? Aku terlambat, tetapi aku gemetar saat menyapa dengan tulisan ini. Pertama, aku ingin mengatakan bahwa aku meminta maaf karena telah menyebabkan rasa sakit dan kekhawatiran kepada begitu banyak orang dikarenakan ketidakmampuanku. Aku mulai menjadi trainee pada tahun 2009 pada usia 19 tahun. Dan hingga sekarang berdiri di depan kalian semua sebagai Irene dari Red Velvet yang telah menjadi seluruh hidupku. Aku telah hidup dalam lingkungan yang kecil di dunia hiburan yang ingin selalu melakukan yang terbaik yang aku bisa. Dan aku pikir melakukannya dengan baik adalah pekerjaan paling penting bagiku. Aku hidup sambil berpikir bahwa aku bisa bergaul dengan orang-orang di sekitarku dengan caraku sendiri. Jadi aku tidak tahu bahwa caraku berkomunikasi atau ekspresiku bisa menjadi masalah. Aku hanya berpikir bahwa setiap cara berkomunikasi itu berbeda. Aku menerima banyak kekhawatiran dan teguran, tidak hanya dari publik, tetapi juga dari orang-orang di sekitarku atas kejadian di masa lalu. Ini memberiku waktu untuk merenungkan diriku sendiri. Ada anggota, penggemar, dan stafku yang peduli denganku. Dan aku menyadari bahwa dengan perhatian mereka, aku dapat bekerja tanpa masalah. Karena aku tidak bisa memutar waktu, aku berusaha keras untuk tidak kembali ke caraku yang dulu. Aku menyadari beratnya kata-kata dan tindakan, dan aku akan menjadi orang yang lebih dewasa. Di masa depan, sebagai leader Red Velvet dan seorang penyanyi, aku tidak hanya akan menunjukkan citra yang baik, tetapi juga sebagai seorang manusia bernama Bae Joo Hyun. Aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan kalian semua. Aku berharap tidak ada lagi orang yang dikritik atas apa yang terjadi karena ketidakmampuanku sudah terlambat, tetapi selamat tahun baru. Oke, itu adalah ucapan selamat tahun baru dari Irene. Meskipun terlambat, dia tetap mengucapkannya kepada kalian semua. Dan dari tulisan itu, dia juga meminta maaf kepada kalian semua ya atas apa yang terjadi dengannya di masa lampau. Dan itu mungkin membuat kalian semua menjadi khawatir. Ya, kita sebagai penggemar hanya dapat mendukung Irene. Yang semoga di kedepannya Irene ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan menurut aku ya, Irene ini juga tidak sepenuhnya salah sih. Karena berdasarkan apa yang ia ungkapkan tadi, itu adalah caranya dia gitu. Itu adalah caranya berkomunikasi dengan orang lain. Dan mungkin orang tersebut tidak
tidak terbiasa dengan perilaku Irene sehingga dia pun menganggap bahwa perilaku dari Irene itu adalah perilaku yang kasar. Seperti itu sih. Itu sih yang aku tangkap. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini tentang MBC Documentary Special yang menjelaskan tentang hubungan lagu dari Twice yang feel spesial dengan Joe Biden. Pada tanggal 14 Januari, program TV MBC Documentary Special membahas terkait kehidupan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan menemukan cerita tentang bagaimana ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Joe Biden adalah presiden tertua yang terpilih setelah ia memenangkan Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2020 dengan usianya yang 78 tahun. Joe Biden adalah politisi veteran yang menjabat sebagai wakil presiden selama 8 tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Dokumenter tersebut membagikan alasan Joe Biden dicintai banyak orang di Amerika Serikat dengan mengutip kalimat yang dikatakannya. Semua orang itu spesial, kita memiliki banyak pahlawan di negeri ini. Dokumenter kemudian memperkenalkan lagu Twice berjudul Feel Special dan menjelaskan bahwa lagu tersebut dimainkan saat situasi berubah setelah perhitungan suara di daerah Georgia lengkap dan Joe Biden bisa memenangkan pemilihan presiden. Lagu Feel Special berperan penting dikarenakan Joe Biden memberikan harapan dan keberanian untuk rakyat Amerika dengan mengatakan semua orang itu spesial, seperti pesan lagu tersebut. Sebelumnya telah dilaporkan oleh berbagai media bahwa lagu Twice Feel Special menjadi lagu kebangsaan untuk merayakan kemenangan Joe Biden dan menyimbolkan perlawanan terhadap Trump. Ini sebuah berawal dari seorang netizen yang membuat video merayakan kemenangan Joe Biden setelah memenangkan perhitungan suara di Georgia. Pada momen tersebut, netizen menambahkan lagu Twice dan telah ditonton sebanyak 2,7 juta view hanya dalam 3 hari saja. Jadi sekarang udah tahu kan apa hubungan dari lagu Twice yang feel special dan juga dengan Joe Biden yang sekarang menjadi Presiden Amerika Serikat. Sudah tahu kan hubungannya kenapa lagu Twice Feel Special itu dikatakan sebagai lagu yang digunakan oleh Joe Biden untuk melawan Trump. Ya, dari hal ini dapat kita tahu ya bahwa lagu Feel Special Twice itu sekarang sangat mendunia banget ya. Gak nyangka banget sih, serius. Aku benar-benar gak nyangka. Dan of course, sebagai Once itu sangat bangga banget yang melihat lagu Feel Special itu sukses dan juga viral kembali. Apalagi lagu Feel Special ini berperan penting banget dalam dunia politik, right? Apakah kalian bangga juga? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Yuki G-Idol yang telah memposting permintaan maaf di Weibo menyusul banyak DM yang mengkritiknya. Pada hari Rabu 13 Januari, Yuki membagikan permintaan maaf kepada Weibo, platform media sosial Tiongkok yang mirip dengan Facebook dan juga Twitter. Dalam permintaan maafnya, dia meminta maaf dikarenakan tidak bisa mempertimbangkan pendapat dan perasaan semua orang. Dia meyakinkan penggemar bahwa dia akan menjadi Yuki yang akan menepati janjinya dan tidak akan pernah berubah secara negatif. Seluruh permintaan maaf dari Yuki berbunyi seperti ini. Saya telah membaca komentar semua orang dan pesan langsung yang dikirimkan kepada saya. Terima kasih atas semua pesan Anda, baik itu kritik atau pujian. Semua itu penting bagi saya. Saya akan berusaha keras dan berusaha lebih keras. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertimbangkan pendapat semua orang. Saya minta maaf bahwa saya tidak dapat melihat perasaan semua orang. Mohon maafkan saya tidak dapat selalu menjelaskan setiap kesalahpahaman. Tetapi saya tidak akan pernah berubah. Saya akan melakukan apa yang saya katakan, jadi saya berharap orang-orang akan memahaminya. Menurut basis penggemar Yuki di Korea, idol wanita tersebut telah menerima banyak kebencian dari penonton Cina. Kebencian itu diduga ketika ia mulai ditempatkan sebagai anggota tetap di variety show Cina Keep Running yang sering disebut sebagai Running Man versi Cina. Kebencian terus meningkat setelah dia memfilmkan iklan di Tiongkok yang awalnya ditujukan untuk aktris Tiongkok lainnya. Tampaknya Yuki menggantikan orang lain. Dia diduga telah dihujat banyak orang dikarenakan hal tersebut. Di masa lampau, Yuki sering menyatakan bahwa dia paling bahagia saat berada di Korea Selatan dan melakukan promosi dengan G-Idol. Selama di Cina, Yuki sering menyebutkan betapa dia merindukan anggota yang lain, merujuk pada fakta bahwa dia sendirian ketika dia berpromosi di Cina. Banyak orang mengungkapkan kekejutannya atas kebencian yang diterimanya, dengan beberapa komentar bahwa kebencian yang diterima Yuki di Tiongkok lebih banyak dibandingkan dengan Suhwa yang berasal dari Taiwan. Banyak orang meninggalkan komentar atas kekhawatiran mereka terhadap Yuki, terutama kesehatan mentalnya. Orang-orang telah memperhatikan bahwa Yuki tidak seperti biasanya, dia tampak lebih putus asa. Padahal dirinya dikenal sebagai pil vitamin dan energi kelompok. Penggemar meminta orang-orang untuk tidak menganggap Yuki akan melarikan diri kembali ke Cina setelah pedoman COVID-19. Karena tampaknya Yuki benar-benar suka berpromosi di Korea Selatan.
Netizen yang lain juga mengirim pesan penuh kasih kepada Yuki, memuji idol tersebut dikarenakan manis dan juga baik hati. Banyak orang mengingat saat dia membaca semua komentar penggemar untuknya dan membalasnya. Selama penampilan J-Idol di Star TV, dia akhirnya menangis setelah membaca komentar penggemar dan mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang emosional. Banyak yang berharap kebencian terhadap Yuki akan berhenti. Wah, miris juga ya melihat Yuki mendapatkan banyak banget kritikan dan juga hate comment dari orang-orang ya. Terutama katanya yang basis penggemar di Korea itu mengatakan bahwa kebencian yang diterima Yuki itu berasal dari Cina. Itu banyak banget katanya. Dan hal inilah yang ngebuat Yuki akhirnya meminta maaf di Weibo. Ya, semoga aja dari hal ini Yuki dapat diterima dengan baik. Semoga dia tidak mendapatkan banyak kritikan dan pokoknya keep fighting buat Yuki. Semoga kedepannya dia dapat kuat menghadapi netizen-netizen, terutama para hatersnya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini kita akan ngebahas tentang 15 album K-pop terlaris spesial untuk generasi keempat. Siapa aja sih? Tanggal mulai untuk generasi keempat K-pop itu masih sering diperdebatkan, tetapi sebagian besar penggemar setuju bahwa itu dimulai ketika sekitar 2 tahun yang lalu. Gelombang artis K-pop terbaru ini telah membantu mendorong popularitas genre musik lebih jauh. Faktanya, banyak dari grup ini telah memecahkan rekor di berbagai bidang, terutama dalam hal penjualan album. Dan berikut adalah 15 album K-pop dari generasi keempat yang paling laris. Apakah ada grup kalian yang masuk ke dalam list ini? Langsung aja kita lihat bersama-sama ya. Alright, di posisi ke-15 di sini adalah The First Step Treasure Effect dari Treasure, yang mana ini sudah terjual lebih dari 250.000 unit dan ini dipastikan akan masih terus bertambah karena albumnya juga baru dirilis sih. Lanjut, yang ke berikutnya di sini ada The Dream Chapter Star dari TXT yang terjual 259,7 ribu unit. Wah, cincang debak. Kok ini ada 2 ya, peringkat 15? Sangat mengherankan. Lanjut ke peringkat ke-14 di sini adalah Color Is dari IZ*ONE yang terjual sebanyak 263,4 ribu unit. Lanjut ke peringkat 13 di sini adalah The Dream Chapter Magic milik TXT yang terjual 275,6 ribu unit. Lanjut, yang ke-12 di sini adalah Heart Is dari IZ*ONE yang telah terjual sebanyak 291,5 ribu unit. Yang ke-11 ada The Dream Chapter lagi yang Eternity dari TXT yang terjual 358,5 ribu unit. Di peringkat ke-10 adalah Go Live dari Stray Kids yang telah terjual sebanyak 364,3 ribu unit. Di peringkat ke-9 adalah Zero Fever Part 1 milik 80s yang telah terjual sebanyak 379,1 ribu unit. Di peringkat ke-8 ada Border Day One dari ENHYPEN yang telah terjual sebanyak 380 ribu unit. Di peringkat ke-7 itu ada In Life dari Stray Kids yang telah terjual sebanyak 440,6 ribu unit. Di peringkat ke-6 ada One Reeler or Egg Port dari IZ*ONE yang telah terjual sebanyak 450,5 ribu unit. Di peringkat ke-5 ada Minnesota One Blue Hours dari TXT yang telah terjual sebanyak 476,6 ribu unit. Di peringkat keempat itu ada Bloom Is dari IZ*ONE yang terjual sebanyak 484,3 ribu unit. Di peringkat ketiga ada Super One dari Super M yang terjual sebanyak 504,4 ribu unit. Wah, cinca debak banyak banget ya. Di peringkat kedua ada Oneric Diary dari IZ*ONE yang telah terjual sebanyak 552,9 ribu unit. Dan di peringkat pertama ada hal yang buat kita ngenes juga. Grupnya sudah tidak ada tapi pencapaian mereka masih tetap terrecord ya. Penjualan mereka masih menjadi penjualan nomor pertama yang paling banyak untuk generasi keempat. Grup yang aku maksudkan di sini adalah X1 dengan albumnya Emergency Quantum Leap yang telah terjual sebanyak 657,9 ribu unit. Wah, cinca, congratulations buat X1 atas pencapaian yang besar banget, yang mana penjualan album mereka itu benar-benar tinggi. Ini membuktikan bahwa banyak dari penggemar itu memang mendukung X1 ya. Kita harapkan bahwa X1 ini ya susah juga sih berharap, soalnya semua member dari X1 sekarang udah punya grup masing-masing. Kalau mereka sekarang mau reuni ya, atau mau ngebentuk kolaborasi lagi, ngebentuk grup kembali, itu kayaknya susah sih. Tapi kita harapkan semoga mereka nanti dapat berkolaborasi ya, dan maybe di next time mereka semua dapat berpromosi sebagai member X1 kembali. Alright, berita tentang album terlaris tadi itu menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.